dunia hampir perang lagi. Tapi kali ini berbeda. Guys, imagine this. Dua negara superpower lagi main catur raksasa menggunakan seluruh dunia sebagai papan permainannya. Plot twist, salah satunya adalah negara yang 40 tahun lalu masih miskin dan terisolasi. Hari ini, China bisa bikin Amerika begadang mikirin strategi ekonomi dan militer. TikTok di-ban, chip semikonduktor jadi senjata, dan bahkan Elon Musk harus milih side. Tapi here's the crazy part. Berbeda dengan Perang Dingin yang bikin dunia terbagi dua, kali ini malah everyone's playing multiple games at once. Ready untuk dive into drama geopolitik terbesar abad ini? Buckle up, karena cerita ini bakal bikin kalian mikir ulang tentang masa depan dunia. Mari kita time travel sebentar ke 1947, ketika Winston Churchill pertama kali menyebut Iron Curtain membelah Eropa. Perang Dingin versi original ini punya karakteristik yang jelas. 1949, NATO versus Pakta Warsawa terbentuk. Dunia literally terbagi dua. Blok Barat kapitalis versus Blok Timur komunis. 1962, krisis rudal Kuba. Dunia hampir kiamat karena dua negara superpower ini saling tatap-tatapan dengan senjata nuklir. 1999 sampai 1991. Perlombaan ruang angkasa, proxy wars di Vietnam, Afghanistan, dan berbagai konflik lainnya. Intinya, Perang Dingin lama itu simple. Ideologi kapitalis versus komunis. Dua kutub kekuatan, winner takes all. Sekarang fast forward ke 2001, China masuk WTO, plot twist. China nggak main ideologi murni lagi, tapi socialism with Chinese characteristics, alias kapitalis berkedok sosialis. 2008, financial crisis hits Amerika. Sementara China malah jadi penyelamat ekonomi dunia dengan stimulus package gede-gedean. 2010, China officially jadi ekonomi terbesar kedua dunia, dan mulai deh pede bangun Belt and Road Initiative. 2018, trade war dimulai under Trump dengan tarif miliaran dolar. 2020-2024, pandemi COVID-19 jadi turning point. China dikritik habis-habisan soal transparansi, sementara ASEAN struggle dengan responsnya. Yang bikin beda dari Perang Dingin lama, China nggak mau ngegulingkan sistem kapitalis global, tapi mau jadi leadernya. Oke, jadi apa bedanya Perang Dingin 1 versus 2? Dulu, demokrasi versus komunisme, clear cut. Sekarang, demokrasi versus authoritarian capitalism, China proof bahwa bisa kaya tanpa demokrasi liberal. Aliansi, dari bipolar jadi multipolar. Dulu, you're either with us or against us. Sekarang, negara-negara main hedging, kerja sama ekonomi dengan China, tapi security alliance sama US. Contoh, ASEAN, bahkan Eropa pun gitu. Senjata, dari nuklir jadi digital. Dulu, mutually assured destruction dengan nuklir. Sekarang, tech war, 5G Huawei, TikTok, semiconductor AI. Bahkan ada istilah Great Firewall versus Silicon Curtain. Soft power battle. US, Hollywood, McDonald's, American Dream. China, BRI Infrastructure, China Model Development, Confucius Institutes. Here's the thing yang bikin Perang Dingin baru ini lebih rumit. Ekonomi interdependence. AS dan China saling butuh secara ekonomi. China holder terbesar US Treasury Bonds, sementara Apple, Tesla, Nike hidup dari pasar China. Climate change. Dua negara poluter terbesar ini harus kerjasama untuk selamatkan planet, mau nggak mau. Global challenges, pandemi, terorisme, migrasi, masalah global butuh solusi multilateral, bukan unilateral. Plus, ada middle powers yang makin kuat. India, Brazil, Turki, Indonesia. Mereka nggak mau cuma jadi pion dalam catur asetet China. Jadi, Perang Dingin baru ini real atau cuma sensasi media? Jawabannya, real tapi beda. Ini bukan tentang ideologi lagi, tapi tentang who gets to write the rules dalam tatanan dunia multipolar. Yang jelas kita nggak bisa ekspektasi ending yang sama seperti 1991 dengan kolapsnya Soviet. China too big to fail, dan dunia too connected untuk completely decouple. Pertanyaannya sekarang, bisakah dunia mengakomodasi dua hegemon sekaligus? Atau kita menuju ke dunia dengan spheres of influence yang lebih fluid dan kompleks? Time will tell. Tapi satu yang pasti, kita hidup di era sejarah yang menarik.